dalam kitabnya Syekh Muhammad, beliau menjelaskan bulan Sya'ban di mana banyak yang namanya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau dirubah nasibnya oleh Allah di dalam bulan Sya'ban. Maka kita bisa lihat ada baca Yasin untuk apa? Liqada'il hawaij, kata ulama. Baca Yasin biar hajat-hajat sampai dikabulkan. Itu bentuk ikhtiar usaha bulan Sya'ban. Ada lagi yang ibadah dalam Lailatul min nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada lagi yang puasa. Ada lagi yang baca salawat dan salam pada Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak, agar apa? Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sangat menarik yang diberikan ilmu oleh Syekh Muhammad adalah amalan yang terakhir ini. Yang mana amalan yang terakhir ini amalan yang jarang dijalankan oleh kita semuanya, karena terlalu menjalankan ibadah-ibadah yang lain yang sebenarnya itu lebih mudah daripada yang terakhir ini, kata Syekh Muhammad. Apa yang harus kita kerjakan dalam bulan Sya'ban, dalam rangka bulan suci Ramadan, dalam rangka kita ini mempersiapkan senang dalam bulan suci Ramadan? Ada sebuah amalan yang disebut dengan niyatun idhofiyah, di mana kita ini disuruh beribadah kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau sampai belajar ilmu nahwu atau shorof, itu iyyakanya itu didahulukan karena maf'ul muqaddam, penekanannya kepada Allah. Iyyaka ing panjenengan Gusti Allah, na'budu nyembah sapa kami. Begitu juga kata Syekh Muhammad, kalau bulan Sya'ban amalkan iyyaka na'budu, ibadah yang banyak, nyembah sing akeh nang Gusti Allah. Baru yang kedua, wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah. Kata Syekh Muhammad dalam kitabnya disebutkan namanya niyatun idhofiyah. Kita beribadah kepada Allah ikhlas, tapi doa yang lain boleh, namanya idhofiyah. Contohnya apa? As-salatu lillah thumma ala niyatil faraj wa qada'il hawaij. Apa yang dikerjakan kata Syekh Muhammad? Hendaklah kamu as-salah lillah, salatlah yang ikhlas kepada Allah. Berarti amalan yang paling terakhir, yang paling dipegang oleh Syekh Muhammad adalah salat karena Allah. Tadi ada sholawat, ada yang namanya tahwilul kiblat, ada yang namanya baca Yasin. Tapi yang terakhir as-sholatu lillah. Hendaklah kalian itu sholat yang ikhlas kepada Allah. Di sini nggak disebutkan berapa rakaat, nggak disebutkan sholat apa, tapi as-sholatu lillah, sholat karena dan untuk Allah. Maka kemarin di pondok Nisfu Sya'ban Gus bilang, apa sih namanya Nisfu Sya'ban? Banyak kata Nabi. Ada Lailatul Nisfi Sya'ban, ada Lailatul Idul Malaika, ada malam namanya hari rayanya malaikat, ada Lailatul Syafa'ah, ada Lailatul Mubarakah, ada yang namanya Lailatul Ijabah. Itu malam Nisfu Sya'ban. Maka kenapa di pondok sampai diajak sholat biasanya 100 rakaat, 200 rakaatnya? Sayang. Karena apa? Malam Nisfu Sya'ban, Lailatul Ijabah, malam semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata kitab Syekh Muhammad, jangan lupa kalau sudah mau habis bulan Sya'ban, as-sholatu lillah, salat karena dan untuk Allah, sing ikhlas dengan Allah, salat. Tidak disebutkan di sini berapa rakaat. Setelah sampai salat, tsumma ala niyatil faraj, sampai minta kepada Allah, ya Allah, saya salat lillahi ta'ala, tapi saya niat minta beri jalan dalam hidupku ya Allah, biar saya bisa menjadi orang yang mujahid, saya bisa berjuang menegakkan agamamu ya Allah, saya bisa buat pondok, pondoknya gratis, buat sekolah, sekolahnya gratis, buat masjid, masjidnya semua dimakmurkan seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya Allah,
Saya sudah sholat tapi saya punya niat. Apa niat? Ala niyatil faraj, minta jalan dari Allah biar kita hidup diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergantung kepada orang kaya, tidak tergantung kepada pejabat, tidak tergantung kepada siapapun. Tapi kita sholat kepada Allah, kata Syekh Muhammad, tsumma ala niyatil faraj wa qada'il hawaij. Yang kedua, ya Allah, saya sudah sholat ikhlas datang panjenengan ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kalau saya belum haji, takdirkan saya haji ya Allah. Kalau saya belum punya masjid, takdirkan saya punya masjid ya Allah. Kalau saya belum memberikan rumah orang tua kita, orang tua kami ya Allah, beri rezeki, buang omah bapak ibu pembiayaan. Sholat bulan Sya'ban. Saya ngakak. Kenapa disebutkan yang terakhir? Karena bulan Sya'ban ini terus lihat di Indonesia jarang orang-orang yang mencintai bulan Sya'ban dengan sholat yang banyak. Belum pernah lihat di masjid sholat 1000 rakaat. Mana enggak di Indonesia? 1000 rakaat. Tapi di masjid ngobrol, ngopi, rokokan mulai doa sampai maghrib kuat. Ya kan? Sampai santri-santri di pondok, sampai punya masjid. Buat apa masjid enggak sampai jenenge untuk sujud kepada Allah? Sing akeh. Karena yang memberi rezeki, memberi kabeh itu nikmat Allah nih. Manusia itu enggak ada apa-apanya. Cuma manusia kadang-kadang sombong karena dia punya jabatan, dia punya kekayaan. Sebenarnya tidak bisa yang namanya dia memberi kecuali yang namanya Allah menggerakkan tangannya. Ini akidahnya guru-guru sampai Nabi Muhammad SAW. Maka sampai harus belajar sholat yang banyak, mumpung bulan Sya'ban, mulai malam ini. Udah nggak usah dihitung. Amalkan kitabnya Syekh Muhammad, as-sholatu lillah, tsumma ala niyatil faraj wa qada'il hawaij. Niat yang kedua, ya Allah, saya setelah sholat niat beri jalan ya Allah dan kehidupan kami ya Allah. Yang kedua, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat anak-anak kami. Sampai lihat sekarang anak-anak itu SMP SMA nakal-nakal ini. Ya, na'udzubillah min dzalik, moralnya sudah rusak. Kemarin Gus itu diundang pengajian di Mabes Polri sama Kadif Humas, ya, seorang jenderal bintang 2 namanya Boy Rafli. Apa yang diucapkan polisi bintang 2 yang baru dilantik sangat memprihatinkan. Anak-anak muda moralnya sudah rusak, Gus. Sudah berani dengan orang tua, sudah mabuk, sudah narkoba, sudah macam-macam. Ini generasi apa, Gus? Generasi Indonesia yang segini makmurnya, tapi generasinya generasi yang rusak. Ini polisi nih yang tiap hari banyak pengaduan-pengaduan. Maka apa yang bisa menjadikan Allah itu menjaga kita semuanya? Kecuali kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sampeyan itu banyak senang ibadah sholat. Nanti insya Allah hari anti narkoba tanggal 26 dan 27 Gus akan undang 50.000 di Stadion Kanjuruhan. Untuk apa? Nanti kita akan bagi buka bersama, sholat isya berjamaah dan taraweh bersama yang namanya anak yang dunia paling rusak, yaitu Ben Sleng. Sekarang Ben Sleng itu sudah jadi muridnya Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, sudah taubat. Nanti sampai bisa lihat anak yang senakal itu diajari pondok hanya senang sholat menjadi anak yang baik. Sekarang jadi duta narkoba sedunia, namanya Bibit dan Ivan Sleng. Ini nanti Gus akan undang biar sampai tahu yang namanya kekuatan sholat itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, anak-anakku sekalian, cintai ibadah sholat. Jangan hitung-hitungan sholat yang banyak, karena di sini disebutkan wala syakka. Wala syakka itu lek sampean murati maknani, wala syakka lan ora ono keraguan iku maujud. Wala syakka lan ora ono ragu-ragu iku maujud. Anna sholata min a'dhami abwabil fard. Sak temene salat itu adalah min a'dhami abwabil fard, dari sebuah agung-agungnya pintu-pintu Allah memberikan jalan. Yang paling besar, yang paling agung, yang paling cepat, yang namanya Allah memberikan jalan yang paling nikmat, itu hanya yang paling besar adalah salat.
Wa qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu dan dirimu sendiri untuk mencintai salat. Wastabir 'alaiha, jangan pernah di keluargamu ada yang tidak salat. Wastabir 'alaiha, yang sabar menjalankan salat. La nas'aluka rizqan, ini jawabnya Allah. Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami Allah tidak akan minta sampean kerja capek-capek hanya mencari duit, mencari rezeki. Tidak, Allah tidak minta seperti itu. Dijawab oleh Allah, nahnu narzuquka, jangan khawatir umat Nabi Muhammad, rezeki aku yang memberi. Jadi Allah menjamin kalau sampean itu sudah mulai kecil cinta sholat, maka Allah mengatakan dengan kalimatnya sendiri, la nas'aluka rizqa. Allah tidak akan minta kepada sampean yang kecil-kecil ini tiap hari kerja cari duit, enggak. Tapi Allah mengatakan nahnu narzuquka, aku sing jamin sampean tentang rezeki sampean. Kenapa? Wal aqibatu lit-taqwa, karena sampean takwa kepada aku, kata Allah. Sampai lihat, alhamdulillah Gus punya pondok sudah hampir 25. Kerjanya cuma gini ya, tiap hari ngaji, tiap bulan ke Makkah, ke Madinah, ke Jakarta lihat pondok yang seluruh Indonesia, ke Yaman lihat pondok di Haifa. Allah kasih rezeki, Allah kasih yang namanya semua kenikmatan. Sebab apa? Cintai sholat, hakimi sholat. Jadi sampai zikir hebat, sholawat hebat, tapi tambahin sholat yang banyak. Karena Syekh Muhammad as-sholatu lillah. Ini yang kurang di dalam yang namanya santri-santri generasi sekarang. Pengajian kemana-mana seneng, tapi sholatnya yang kurang. Masih muda sholatnya 1000 rakaat gitu nih. Mulai subuh sampai isya 1000, masih muda kok. Kayak tua ya, kegere untung ini. Ya, ini Syekh Muhammad. Kenapa Syekh Muhammad mengatakan seperti ini? Ini pengalaman Syekh Muhammad sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam kitabnya Wafi Sunan, wa kana Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad diceritakan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW mengatakan was-salatu majribatun lirizki. Ketahui wahai umatku, sampai ini sing yakin nang ilmu Nabi Muhammad. Apa jari Muhammad? Was-salatu, anapun utawi salat iku majlibatun li rezeki. Iso nekakno rezeki. Coba, rezeki itu ada dua, ada litolak berizki, ada kedua lijan berizki. Ya, kalau litolak berizki kayak orang yang bergaya pakai negeri, tentinonya bergawe boleh rezeki. Ada yang kedua yang dimiliki oleh ulama-ulama kekasihnya Allah, namanya lijan berizki. Rezeki itu goleki oleh ulama nih. Gus iki duwe kanca jenenge Gus Dimyati almarhum Allah min faru wa ja'alu ya Allah wa ja'alu wa ja'al qabran biratil jinnah. Gus punya teman namanya Gus Dimyati. Orangnya bajunya hijau-hijau, lemune iku mungkin sak papat iki, siji loro telu papat iki. Rek mangan le, iki wis kuburan gak kok ditakoni. Sak tumpul, tapi gak tau warak. Kelebihannya Gus Dimyati ini adalah orang yang tahu rezeki itu dari mana. Pernah suatu ketika Gus puasa nih, terus berangkat ke Surabaya, katanya Gus Dimyati, sampean nal aku nanti nang Gresik, ngobrol nih, numpak mobil Gresik, langsung nih, mandek dengan warung, stop. Iki Gus Nurman kepingin buka nih, warung ora kenal nih, wabeh ditokno dikene, kalau bayar nih. Habis di Gresik dia bilang, ayo Gus Nurman, sampai Gus mari buka, balik nang gini, sing jenenge Sidoarjo. Lapo sih, mari Malang, Surabaya, nang gini Gresik, balik aja. Ono duit rezeki di Sidoarjo. Waktu itu Gus masih mikir, iki konco iki tepak apa gak tepak ini? Mosok dijak keliling-keliling sampai sing jenenge Gresik, mbah pucuk Gresik dibalik nang gini Sidoarjo. Apa meneh? Allah ndekek rezeki jam sampai iki dina iki ndek gini Sidoarjo. Percaya dan tidak, Gus ikuti. Sampai di Sidoarjo dia berhenti. Ono nggo duit, mbek nggawa iwak itu sak mobil truk iki. Iki hebatnya Gus Dimyati. Apa kata Gus Dimyati? Sampai ngaji ndek ngene pondok ono kalimatnya lijar bir rizki. Rizki golek sampai yo iki sing jenenge rizki golek menungso. Nah, ya apa lek kan diuri Gus.
kan diurip kok saya akan bergawe kon. Ya. Itu ada ditolak di rezeki, ada mencari rezeki. Bagi orang yang cinta sholat, di sini dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, saya akan fotokopi nanti ini. Ini kalimatnya, wassalatu majlibatun lirizki. Adapun sholat itu bisa didatangi rezeki. Enak nih. Ya. Sampai kaya Imam Asyadili wudhu Allahu Akbar, sampai langsung mau yang namanya sholat wudhu boro-boro grup ya banyu dadi permata ya apa ya? Ya apa lah kayak masjid Istiqomah banyu ini diwudhoni kabeh Syekh Asyadili dadi emas kabeh wis wudhu terus sampai gak sholat-sholat. Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah ada gunung datang ya Rasul waradadhul jibal lan takuna dhahab. Wahai Rasul, kamu mau kemana? Ke Madinah. Udah, kalau panjenengan mau, ini saya akan berubah jadi emas. Ditawari nih. Nabi Muhammad ditawari, ya pada sampean. Saya terima rumah Maghfirah. Sampai kakek boleh orang pondok, sampai kakek duit 10 juta. Jawab, Enggi. Muhammad jawab apa? Fa'abah, enggak, saya enggak kepingin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu disuruh duduk sama gurunya di negara Irak oleh Nabi Khidir setahun sekali, baru ditetangin duduk di Irak selama 3 tahun. Setelah dikasih Nabi Khidir ilmu, Syekh Abdul Qadir Jilani kalau sholat malam hanya mengatakan ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Ya Aziz, engkau sendirian ya Allah, aku pun sendirian. Langsung ada malaikat datang bawa duit 1 karung. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Apa ini wahai malaikat? Ini duit dirham 1 karung. Diambil 1 keping oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang lain dikembalikan. Jadi dicoba 1 keping nih. Coba naik pondok, dikei 1 karung, dalu 5 karung. Maka sampai mulai kecil-kecil seperti ini, as-sholatu lillah kata Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu ulama yang paling dihormati oleh negara Wahabi. Maka orang yang paling mengerti Syekh Muhammad adalah orang yang paling hormat kepada beliau karena tinggal di negara Wahabi. Beliau mengatakan sholat agar apa? Majlibatun lil rezeki. Ini contoh Syekh Muhammad zaman dulu waktu Gus masih kecil sana. Ada santri-santrinya itu diundang. Kemudian dikasih makan oleh orang Wahabi sana. Apa jawabnya? Yang namanya sempat kepada santrinya, kamu nggak boleh datang lagi. Karena apa? Ada omongan santri Syekh Muhammad diundang orang Wahabi, niatnya minta makan. Syekh Muhammad marah kepada santrinya, kamu nggak boleh datang lagi pengajian. Karena apa? Kamu difitnah, kamu itu tidak niat ngaji karena Allah, tapi kamu niat mencari makan. Maka Syekh Muhammad mengatakan as-sholatu lillah, dan tidak boleh kita tergantung kepada siapapun. Sampai Syekh Muhammad mengatakan bahwa kalau kamu cinta ibadah sholat sebanyak-banyaknya tiap hari nih, sampai dijamin oleh Allah as-sholatu majlibatun lirizki. Rezeki mencari sampai, bukan sampai mencari rezeki, sampai dicari rezeki oleh Allah, oleh sampai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sampai sudah cinta sholat, hafidhatun lis-sihah, menjaga kesehatan. Kalau sampai enak badan sedikit, sholat yang banyak. Ya, sholat yang banyak. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan di Mesir sana. Kalau sampai ke Mesir, itu ada yang namanya kuburannya Rabi'atul Adawiyah, itu setiap hari 1000 rakaat. Seorang perempuan nih, 1000 rakaat Rabi'atul Adawiyah. Untuk apa? Hafidhatun lis-sihah, yaitu menjaga kesehatan. Ini sholat. Yang ketiga, dafi'atun lil adha, mencegah yang namanya penyakit. Jadi kalau sampean pencegahan penyakit biar sehat, gak usah takut kayak kemarin ada orang ke Makkah kalau gak suntik ini takut karena penyakit ini macam-macam, gak usah takut. Salat yang banyak dafi'atun lil adha, Allah itu akan mencegah penyakit-penyakit, Allah akan menjauhkan sebuah yang namanya mara bahaya. Kemudian seterusnya as-sholatu madradatun lil adawa, yaitu menjadikan obat. Sholat itu obat nih, nikmat. Tadi Gus itu agak sakit, sudah mau nggak datang di sini, sudah janjian, nggak enak badan. Sholat, alhamdulillah keringetan bisa ke sini.
bisa ngaji alhamdulillah. Sholat yang banyak, aja sholat yang rakaat kayak wong lumpur lapis dulu. Sholat duha rakaat dari menteri Allah ikan dari rezeki bisa ma'ifa azimu wa ikan fil ardi fa'akhriju kena jenenge lumpur lapis ya wa ikan fil ardi fa'akhriju lek kok bumi jebol namanya rakaat nih. Sholat itu satu rakaat, sakit rakaat, sek 6. Ya, sek 6. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu muqawwitun lil qalbi. Yang namanya sholat itu menjadikan kuatnya hati. Hati ini kuat nih. Ilmu ini mumpuni nih. Gak ada takut, gak ada apa. Karena apa? Sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubayyidatun lil wajhi, wajahnya itu banyak dengan yang namanya cahaya. Saking senangnya sujud pada Allah. Mufarrihatun lin nafsi, hati ini seneng. Coba lihat sampai sumpah sholat tadi. Mesti, kadang-kadang mau kunci ini mobil itu hilang, sholat so ketemu. Kadang-kadang sing jenenge handphone ketinggalan yo eling waktu sholat itu. Ya. Ini kata Sayyid Muhammad mufarrihatun lin nafsi. Hati bisa senang, jiwa bisa senang karena sholat. Mudzahibatun lil kasal, hilang no males. Ini yang sampai harus kerjakan nih. Males sampai biar enggak males, dihilangkan males oleh Allah, sholat yang terakhir. Kemudian munasyitatun lil jawarih, anggota badan jadi semangat, ibadah jadi semangat. Mumaddatun lil qawi, memanjangkan kita menjadi orang yang kuat ibadah kepada Allah. Syarihatun lil sadri, hati kita, dada kita menjadi lapang. Gak mau sumpah gini mau sholat ini. Gak mau sumpah gini. Syarihatun lil sadri. Kemudian munawwiratun lil qalbi, hatinya menjadi cahaya. Kenapa orang dulu itu kok tahu sebelum ada kejadian? Karena hatinya itu munawwir. Hatinya itu penuh dengan cahaya. Jadi tahu kalau ini orang baik, ini orang setengah baik, ini orang jahat, tahu. Orang ini baik, orangnya alim, tahu. Orang ini ahli surga, ini ahli neraka, orang dulu tuh tahu. Kenapa? Hatinya penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hafizatun lin ni'mah, salat itu bisa menjaga nikmat dari Allah. Sampai dititipi keluarga, istri, anak, rumah, mobil, jabatan bisa dijaga karena salat. Dafi'atun lin nikmah, bisa mencegah yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jalibatun lil barokah, narik hidup yang penuh dengan berkah. Urupe barokah krono cinta sholat. Yang terakhir muqarribatun minar rahman, dekat dengan Allah dan jauh daripada syaitan laknatullah. Jadi yang paling terakhir orang sholat adalah muqarribatun minar rahman, dekat kepada Allah yang maha rahman, ba'idun minas syaitan laknatullah, jauh daripada yang namanya syaitan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mencintai panjenengan dengan ibadah sholat dan panjenengan, ya Allah. Barakah bulan Sya'ban, ya Allah. Panjenengan paringi turun-temurun kula panjenengan sedaya niki wahai jamaah yang hadir di Masjid Al-Istiqamah, didadosaken Allah keluarga yang ahli salat, keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang cinta kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berkumpul dengan guru-guru kita, khususnya dengan Sayyid Muhammad dan Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.